Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawa Fanzan, BP 18105/2010, jurusan Ilmu Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh, Universitas Andalas. Hari ini saya akan mencoba membahas materi tentang analisis faktor, yang mana materi tersebut dipelajari dalam mata kuliah Statistik Multivariat. Langsung saja kita masuk kepada pengertian dari analisis faktor. Analisis faktor itu adalah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan antara berbagai indikator. Indikatornya itu merupakan indikator independen yang diobservasi. Tujuan utama dari analisis faktor ini adalah untuk menjelaskan struktur hubungan antara banyaknya variabel di dalam bentuk faktor. Baik, di sini kita masuk ke contoh soal. Seorang manajer swalayan ingin mengetahui variabel-variabel apa yang dominan dipersepsikan oleh konsumennya. Variabel-variabel tersebut kemudian dibuat kuesioner dan disebarkan kepada pengunjung swalayan sebanyak 100 orang sebagai sampel. Di sini variabel Q1 ini merupakan kenyamanan, Q2 lokasi toko, Q3 kualitas produk, Q4 harga produk, Q5 tempat parkir, Q6 kebersihan, Q7 pelayanan parkir, Q8 keberagaman produk, Q9 fasilitas, dan Q10 keindahan interior ruangan. Selanjutnya, kita copy semua data ini. Kemudian kita buka SPSS, kita ambil data view lalu kita pastekan. Langkah selanjutnya kita ambil variabel view. Di kolom name ini kita masukkan nilai Q1, Q2 sampai Q10-nya. Selanjutnya di kolom desimal ini kita ganti nilai 2-nya menjadi 0. Kemudian di kolom label ini kita masukkan nama-nama dari Q1 sampai Q10 ini. Q1 di sini kenyamanan, Q2-nya lokasi toko, Q3 kualitas produk, Q4 harga produk, Q5 tempat parkir, Q6 kebersihan, Q7 pelayanan parkir, Q8 keberagaman produk, Q9 fasilitas, dan Q10 keindahan interior ruangan. Kemudian langkah selanjutnya kita buka data view kembali. Lanjut kita ambil analyze, kita ambil data reduction, dan kita ambil faktor. Kemudian kita masukkan seluruh variabel ini ke dalam kotak variabel. Lanjut kita tekan deskriptif. Kemudian kita checklist anti-image dan KMO. Lalu continue. Selanjutnya di extraction. Di extraction ini kita checklist script plot. Kemudian continue.
Lanjut ke rotation. Di rotation ini kita checklist Varimax dan rotate solution. Kemudian continue. Lalu kita ambil scores, kita tekan save as variable, lalu continue, lalu tekan OK. Lalu keluarlah output dari analisis faktor berikut ini. Yang pertama kita dapat melihat kita lihat tabel KMO and Bartlett's test. Di sini terlihat angka KMO-nya itu sebesar 0,568. 0,568 ini besar dari 0,5. Berarti ini menunjukkan kecukupan sampel dalam melakukan analisis. Selanjutnya, di sini kita dapat lihat nilai chi-square-nya. Nilai chi-square di sini adalah 574,473 dan nilai signifikannya 0,000. Ini menunjukkan adanya korelasi antar variabel dan layak untuk proses lebih lanjut. Artinya seluruh variabel yang dimasukkan ke dalam ini tadi bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita ke tabel anti-image. Di sini di kolom tabel anti-image ini terlihat ada angka-angka yang bernilai pangkat A. Di sini kenyamanan nilainya itu 0,736, lokasi toko 0,659, kualitas produk 0,569, harga produk 0,569, tempat parkir 0,520, kebersihan 0,652, pelayanan parkir 0,564, keberagaman produk 0,581, fasilitas 0,811, dan yang terakhir itu keindahan interior ruangan sebesar 0,517. Nilai masing-masing yang dipangkatkan A ini nilainya besar dari 0,5, maka variabel-variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya kita dapat membaca tabel komunalitis. Di tabel komunalitis ini, di bagian kenyamanan extraction-nya itu sebesar 0,551. Ini berarti bahwa sekitar 55,1% varian dari variabel kenyamanan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Sedangkan di sini di lokasi tokonya variabel kenyamanannya itu sebesar 0,483. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 0,483, sekitar 48,3% variabel dari variabel kenyamanan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Di sini nilainya ada yang kecil dan ada yang tinggi. Jadi semakin kecil nilai komunalitisnya berarti hubungannya semakin lemah dengan faktor-faktor yang terbentuk. Lanjut ke tabel total variance explained. Di total variance explained ini menunjukkan ada 4 faktor yang terbentuk dari 10 variabel yang dimasukkan. Yang nilainya besar dari 1 itu ada 4 variabel yang di atas ini. Di sini nilai variance-nya masing-masing itu total nilainya itu 2,938 dan persenan of variance-nya 29,382. Yang ini 2,024 dan persenan of variance-nya 20,237. Di
Variabel ketiga totalnya itu 1,193 dan persenan of variance-nya 11,933. Di variabel 4 totalnya itu 1,142 dan persenan of variance-nya 11,422. Jadi ketika empat nilai tertinggi ini ketika empat nilai yang lebih dari satu ini kita jumlahkan, maka total persenannya itu sebesar 72,974%. Jadi besarnya varians yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk sebesar 72,974%, sedangkan 27,026%-nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya kita masuk ke tabel grafik script plot. Grafik script plot ini menunjukkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafik. Selanjutnya kita ke tabel rotate component matrix. Di sini untuk variabel kenyamanan, korelasi antara variabel kenyamanan dengan faktor 1 itu sebesar 0,173, faktor 2 sebesar 0,156 dan faktor 3 sebesar min 0,134 dan faktor 4 sebesar 0,692. Berarti di sini kenyamanan ini termasuk ke dalam faktor 4 karena nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Sedangkan lokasi toko ini masuk ke faktor keempat juga. Kualitas produk masuk ke faktor kedua. Harga produk masuk ke faktor pertama. Tempat parkir masuk ke faktor ketiga. Kebersihan masuk ke faktor yang ketiga. Pelayanan parkir masuk ke faktor 2. Keberagaman produk masuk ke faktor 1, fasilitas masuk ke faktor 1, dan keindahan interior ruangan masuk ke faktor 3. Selanjutnya yang dapat kita lihat itu tabel komponen transformation matrix. Tabel komponen transformation matrix ini menunjukkan hasil-hasil rotasi Varimax variabel-variabel yang sudah terdistribusikan ke masing-masing faktor, yaitu ke faktor yang 4 tadi. Jadi dari tabel sebelumnya, maka faktor 1 harga produk, keberagaman produk, dan fasilitas. Ini diberi nama faktor produk dan fasilitas. Untuk faktor 2 kualitas produk dan pelayanan kasir. Ini diberi nama dengan faktor kualitas dan pelayanan. Yang ketiga, faktor 3 yang masuk ke dalamnya variabel kebersihan dan keindahan interior, diberikan dengan nama faktor kebersihan. Dan yang terakhir, faktor keempat terdiri dari variabel kenyamanan dan variabel lokasi toko, dan ini diberi nama faktor akses.